Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-media dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Dan episode kedua dari AQpedia ini akan membahas hal yang sangat seru yang pastinya relate dengan kehidupan kita. Ya, untuk mengawali segmen kali ini, Om Hige ajak buat sama-sama kita mengingat kembali bagi kita anak 90-an atau bahkan 2000-an awal, pasti deket banget sama apa yang dinamakan konsol games. Dan yang pasti bakal tahu banget dengan PlayStation ataupun PS dan the big rivalnya yakni Nintendo. Yap, kali ini kita akan membahas tentang perseteruan abadi dari dua raksasa game tersebut. Ada apa sih bang? Ya banyak. Berbicara tentang awal mula adanya Sony, perusahaan Sony ini berdiri pada tahun 1946, gak lama setelah Perang Dunia Kedua selesai. Masaru Ibuka dan juga Akio Morita mendirikan perusahaan yang dinamai Tokyo Tsushin Kogyo alias Tokyo Telecommunication Engineering Corporation sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan nama Sony yang merupakan gabungan dari kata sonus yang berarti suara dalam bahasa Latin dan Sony, panggilan untuk anak laki-laki di Amerika. Dan mereka sengaja mencari nama yang tidak ada dalam bahasa apapun agar mereka bisa menjadikan nama tersebut sebagai trademark dan sampai sekarang berhasil. Sedangkan Nintendo didirikan pada tanggal 23 September 1889 oleh Pusajiro Yamauchi. Ada gap yang jauh banget antara Nintendo dan juga Sony saat itu. Awalnya perusahaan Nintendo ini memproduksi kartu handmade bernama Hanafuda, sebelum akhirnya Nintendo berkembang menjadi perusahaan permainan video game pada dekade 1970-an. Jadi start menuju gamenya bisa dikatakan setara dengan startnya PlayStation. Bagaimanakah perjalanan penuh lika-liku dari kedua perusahaan game terbesar ini? Karena kalau kalian mengerti, bisa dikatakan bahwa Sony masuk ke dalam industri game adalah karena desakan dari sikap yang dilakukan Nintendo terhadap mereka. Nintendo bermain api. Kala itu Ken Kutaragi-sang, seorang teknisi dari perusahaan Sony, mulai menyadari potensi pasar konsol game itu akan terlihat besar di masa depan. Saat Ken-sang melihat anaknya sedang memainkan konsol Nintendo, Kutaragi-sang yang kini dikenal sebagai bapak PlayStation, saat dulu di tahun 1980-an beliau tidak lebih hanyalah pegawai biasa di perusahaan Sony. Sebelum akhirnya mendapatkan ilham yang gede banget untuk mewujudkan terobosan di pasar konsol games. Ken-sang lalu membuat sound chip untuk Super Nintendo di laboratorium Sony Digital Research. Namun Ken-sang di sana membangun chip tersebut secara diam-diam untuk Sony. Dan begitu para petinggi di Nintendo tahu apa yang dia lakukan, mereka lalu marah besar. Meski akhirnya diputuskan bahwa Nintendo malah membeli chip tersebut. Dari awal aja udah kelihatan dan kejadian juga hal seperti ini. Mulai memendam beberapa kecurigaan yang dibalut mulai perspektif sebuah perbedaan dari kedua kubu ini. Sony dan juga Nintendo saling beradu untuk sama-sama mempersiapkan sebuah formula besar dalam industri game. Terjadilah hal yang tak terduga, saling memiliki siasat tersendiri, dan pada tanggal 28 Mei di tahun 1991, Consumer Electronics Show di Chicago, Sony dengan bangga mengungkapkan bahwa mereka telah mempersiapkan proyek kerjasama besar dengan Nintendo dalam pembuatan versi Super Nintendo Entertainment System dengan drive CD built-in yang sistemnya secara akuisisi dimiliki oleh Sony. Kedua raksasa ini telah bekerja sama secara rahasia dalam proyekan tersebut, yang untuk sementara sih kala itu diberi judul Nintendo PlayStation. Jadi sejak tahun 1989, konsep sistem CD-ROM ini lagi happening banget, lagi hype banget di Jepang dan juga dunia. Pengumuman besar Sony ini seharusnya menjadi sorotan dari pemeran kedua perusahaan entertainment terbesar kala itu. Tapi apa yang terjadi di layar kaca itu nggak sepenuhnya baik-baik aja. Di luar sorotan kamera, saling curiga kedua raksasa kala itu. Jadi sejak mereka saling menyetujui proyek aliansi tersebut, Nintendo malah semakin gugup dan juga curiga dengan niatan Sony. Karena khawatir ingin menggunakan proyek tersebut untuk memperkuat bisnis game mereka aja. Paranoia Nintendo ini kemudian dibenarkan secara sepihak. Ken Kutaragi-sang, insinyur cerdik dari Sony yang memprakarsai seluruh proyek ini, melihat proyek ini sebagai langkah awal Sony untuk terjun ke dunia game. Makanya Nintendo jadi ketar-ketir kala itu. Nah, karena kecurigaan juga, Nintendo kala itu langsung memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu.
dilandaskan karena rasa kecurigaan berlebih. Sehari setelah Sony membeberkan pengumuman proyek bersamanya, Nintendo malah bilang bahwa mereka telah menjatuhkan Sony dan mereka bekerja sama dengan saingan perusahaan Sony dari Belanda, yakni Philips. Alhasil Sony terkejut dong dengan penghinaan publik yang dilakukan oleh Nintendo kala itu kepada perusahaan Sony tersebut. Langkah ini menjadi bumerang bagi Nintendo. Namun ya emang sebelum Nintendo mengumumkan kolaborasinya dengan Philips juga, hubungan antara Sony dan Nintendo ini memang udah bermasalah. Dari awal memang bermasalah seperti yang kita tahu. Makanya udah saling curiga satu sama lain kemudian. Dua perusahaan raksasa ini emang gak bisa mencapai kata sepakat dalam hal pembagian pemasukan dari sistem kerjasama mereka berdua. Sony mengusulkan Nintendo ini mendapatkan hasil penjualan dari cartridge, sementara hasil penjualan CD masuk ke kantong Sony. Di lain sisi Nintendo juga ngerasa CD ini udah sangat hype banget gitu bila dibandingkan mereka. Jadi Sony untung sepihak kala itu, kata Nintendo. Banyak deh. Belum lagi masalah sound chip yang ngebuat Nintendo semakin hari semakin berpikiran hal-hal yang lain terhadap Sony. Perseteruan terus aja terjadi gitu dari kedua belah pihak. Nintendo menganggap bahwa Sony berusaha untuk mengambil jatah mereka, sampai-sampai kerjasama antara Sony dan Nintendo pun akhirnya berakhir. Resmi berakhir. Dan Nintendo tak terlalu ambil pusing akan hal ini. Presiden utama perusahaan Sony, Norio Ogasang, menjadi sangat marah. Ia merasa bahwa Nintendo ini telah mempermalukan mereka kala itu. Dan Ogasang kemudian terdorong oleh semangat Kutaragi-san, yang selanjutnya sepakat memutuskan untuk membalaskan dendam mereka. Kami akan jaya dalam dunia game, kata Kutaragi-san. Dengan menciptakan Sony Computer Entertainment, sebuah divisi terbaru yang dipimpin oleh Kutaragi-san yang akan membawa Sony ke dalam bisnis konsol game terbesar. Dan hasilnya ya pasti Sony PlayStation, konsol yang menggabungkan dua perkembangan teknologi terbesar untuk video game pada tahun 1990-an dan sistem pintar penyimpanan CD, serta grafik 3D yang canggih di kala itu. Penggabungan CD dan 3D nampak seperti langkah logis. Namun ketika Sony pertama kali mencoba untuk memulai membuat para game developer ini tertarik dengan sistem 3D-nya pada tahun 1993, nyatanya enggak semudah itu. Pada saat itu sebagian besar terobosan dalam grafik 3D ya belum terjadi. Game Doom belum siap rilis. Game lain juga belum terlalu mengulik tentang 3D dan masih banyak lagi kendala yang terjadi kala itu. Sejak saat itulah kemudian perusahaan PlayStation mulai berkembang secara pesat dan masif, hingga ngebuat Nintendo jadi berpikir untuk menyusupkan celah demi tak menjadi masalah di kemudian hari. Niatnya A malah menjadi B, niatnya B malah menjadi C. Emang ngadi-ngadi ya, hari-hari ngadi-ngadi. Nintendo lalu mengajak Sony lagi untuk bekerja sama dalam proyek selain game. Diduga alasan Nintendo menawarkan kolaborasi pada Sony ini adalah karena mereka tak ingin Sony mempermasalahkan hal kemarin-kemarin di pengadilan. Mereka juga diperkirakan ingin mengalihkan perhatian Sony agar mereka tidak bisa fokus dalam mengembangkan konsol game. Hal ini lantas membuat Kutaragi kembali frustasi karena dia juga mendapatkan banyak kritik dari para pegawai Sony, khususnya dari orang-orang yang ingin bahwa Sony ini tidak boleh masuk ke dalam industri game. Jadi pihak dari Sony sendiri banyak yang mengusulkan bahwa Sony ini gak boleh untuk masuk ke dalam industri game. Dan di tahun 90-an tersebut Sony akhirnya resmi berhenti bernegosiasi apapun dengan Nintendo. Resmi berhenti. Udah banyak masalah di luar perusahaan, dapat lagi di dalam internal perusahaan Sony, yang menyebutkan bahwa ide Kutaragi-san ini kebanyakan ngadi-ngadi, hari-hari ngadi-ngadi. Karena proyek 3D ini nyatanya mengeluarkan banyak banget uang. Daripada pemasukan, jadi lebih banyak pengeluaran, kata Sony kala itu. Dimulai dari pemotongan ini, pemotongan itu, terus dari penghematan ini, penghematan itu, dan lain halnya. Protes dari para pegawai juga semakin menggila. Perusahaan Sony bertahan demi mewujudkan ego agar Sony maju. Kutaragi-san tetap tidaklah menyerah kala itu. Sampai-sampai dalam suatu kesempatan di tengah semakin banyaknya protes dari para pegawai dan para petinggi dari Sony, Kutaragi-san berkata, "Hei, kalian semua, apakah kita akan menerima penghinaan dari Nintendo begitu saja?" Dan akhirnya semua pegawai terdiam. Hingga bos besar Ogasang lalu membiarkan Kutaragi-san melanjutkan proyeknya. Hanya saja Kutaragi-san harus keluar terpaksa dari Sony. Karena Oga khawatir gitu tekad Kutaragi ini akan tergerus dan down gitu jika dia harus bekerja di tengah protes dari semua pegawainya. Sedangkan Ogasang harus dan ya ingin aja gitu mensupport ego dari Kutaragi-san tersebut, yang dikatakan bahwa Ogasang ini sangat setuju dengan Kutaragi-san.
Banyak orang yang gak setuju gitu. Dikala pemimpin utama dari Sony setuju, malah banyak orang yang gak setuju jika Sony masuk ke dalam industri game gitu dari pihak pegawainya. Dan mereka ini khawatir gitu jika Sony membuat banyak game, reputasi mereka yang telah dipertahankan selama berpuluh-puluh tahun lamanya akan rusak. Game terus, mau jadi apa kamu? Ya, perspektif seperti itu gitu. Terjadi juga di Jepang kala itu. Dan pendapat mereka berubah setelah bisnis gaming memberikan kontribusi sebanyak 90% dari total laba perusahaan selama beberapa tahun. Dan Kutaragi Sang ini dipindahkan ke Sony Music, sebuah ide juga dari atasan agar Kutaragi bisa serius di game tanpa harus mengalami banyak tekanan dari pegawai lain seperti dulu. Hingga akhirnya Sony Music memiliki peran penting dalam kesuksesan PlayStation. Itu gimana ya? Para pegawai yang dulu protes gitu hingga akhirnya Kutaragi Sang dipindahkan, pada malu nggak sih? Sony sangat tahu gitu cara untuk membuat game yang berbeda dari Nintendo, Sega, ataupun Atari. Dan juga mereka sangat tahu bagaimana memasarkan disk. Sementara dalam industri game, cartridge mulai ditinggalkan, digantikan oleh CD. Dan Sony bisa menggunakan hal ini dan bisa menggunakan pengetahuan mereka dari industri permusikan ke dalam industri game. Dan semua ide dari Kutaragi Sang 90% terserap dan memang efektif. Lalu PlayStation kala itu mulai gencar memberikan edukasi bahwa CD akan memudahkan segalanya dibanding dengan cartridge. Lalu mereka mulai mendapatkan banyak sekali support dari para developer. Konsol PlayStation pertama diluncurkan pada bulan Desember 1994. Semua berbondong-bondong ingin memiliki PS. Dari PlayStation 1, 2, 3, 4 hingga 5 kala ini gitu. Eksistensi mereka teruslah menaiki puncaknya, terus berkarya lebih baik lagi. Dan sejarah masih mencatat bahwa PlayStation 2 masih menjadi konsol paling laku sepanjang sejarah. Selama 12 tahun, Sony berhasil menjual kurang lebih 155 juta unit PS2. Salah satu alasan mengapa PlayStation 2 ataupun PS2 ini jauh lebih unggul dari para pesaingnya seperti Xbox, Nintendo GameCube, dan Sega Dreamcast. Kenapa bisa terjadi? Alasannya adalah karena PS2 ini memiliki banyak game. Lebih dari 2000 game tercipta untuk PS2. Di lain sisi di Nintendo pada tahun 2001, Nintendo meluncurkan Game Boy Advance. Mereka bermain cerdas gitu. Di saat konsol dikatakan jarang juga melakukan produksi game yang bisa dibawa kemana-mana alias portable. Selain Atari Lynx, WonderSwan, Sega, Game Gear, dan lain-lain. Jadi disinilah Nintendo membuktikan keeksistensiannya lagi. Cerdas. Mereka menjadi penguasa pasar konsol handheld. Nintendo Game Boy menawarkan sistem yang lebih baik dari pendahulunya dengan harga cukup murah. Hanya saja konsol ini tidak memiliki fitur terbaru yang khusus. Pintar bagaimana Nintendo kemudian berkembang dengan baik di sisi lain, di sisi game portable. Hingga saat ini kedua perusahaan tersebut bisa dibilang saling memaklumi satu sama lain dan bertumbuh dengan nilai jual yang tidak dimiliki satu sama lain. Keduanya sukses dengan jalannya tersendiri. Keduanya adalah perusahaan yang sangat hebat. Kita mengambil banyak pelajaran dari Nintendo dan juga PlayStation. Bagaimana mereka berdua merupakan konsol game terbaik dan masing-masing memiliki kelebihannya tersendiri. Masing-masing juga memiliki bagian sejarah dari perkembangan hidup kita. Contoh ya, misal sejak SD nih, kita yang anak tahun 90-an merasakan di pinggiran jalan mang-mang mainan, memainkan Game Boy yang disewakan sewaktu jam istirahat sekolah. Dan sore setelah kita pulang sekolah, kita bermain PS1 sampai maghrib. Masing-masing dari game mereka menghiasi waktu kita dari kecil sampai sekarang secara bersamaan. Itu sangat hebat sih. Kita sekarang pagi-pagi pas liburan main PS4 ataupun PS5 di rumah. Terus pas olahraga main Nintendo Switch gitu. Dan pas kita lagi di cafe bawa Nintendo Switch juga. Terus hal ini membuat kita tuh berpikir bahwa mereka berdua ini, perusahaan raksasa ini sangat menarik gitu. Bagaimana keduanya tetap hidup berdampingan dalam keseharian kita. Terlepas dari bagaimana masalah mereka terdahulu ataupun masalah mereka sekarang gitu, tetap banyak yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ya namanya juga bisnis gitu. Menurut kalian bagaimana sih kisah mereka berdua? Apakah menarik? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton Ekiopedia di segmen kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.